Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah yang kami hormati, wabil khusus para asatidz, Pak Ustadz Haji Abdul Khalil, alhamdulillah Ustadz muda kita, Ustadz Reja, mudah-mudahan Allah berikan kemajuan dalam dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan para segenap pengurus masjid, alhamdulillah di ahad kelima, ahad terakhir saya bisa hadir di jamaah Masjid Darul Rahman. Mudah-mudahan silaturahim kita, pertemuan kita panjang umur dan Allah berikan rezeki yang banyak dan barokah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah menjadi setiap manusia selalu ingin memanfaatkan, ingin menikmati dari apa yang ia miliki. Tuh manusia. Apa artinya kita punya jam tangan merek bagus, terkenal, harganya mahal, kalau matanya buta? Apa artinya kita punya radio, suaranya bagus, tapi telinganya budak? Pun demikian pula kita di dalam beragama. Apa artinya kita ngaku punya iman kalau kita sendiri belum dapat merasakan manis dan lezatnya iman? Kan iman ada dua, Pak. Ada yang pahit, ada yang manis. Kalau iman yang ada pada diri kita masih pahit, apa saja yang diminta iman itu akan pahit dan getir adanya. Iman minta sujud, sujud berat karena pahit imannya. Iman minta sedekah, habis ntar saya gak bisa begini begitu. Iman minta pergi haji, belum ada panggilan Allah. Iman kalau sudah manis, apa saja yang diminta iman akan lezat, nikmat adanya. Iman minta kita sujud, di situ ada ketenangan jiwa. Iman minta kita bersedekah, mengeluarkan dari kesulitan hidup. Iman minta pergi haji, di situ kesempurnaan daripada orang yang ngaku Islam. Nah, untuk dapat punya iman yang manis, agar dapat merasakan kelezatan iman, ada satu buah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, itu di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi apabila di dalam diri bapak, ibu, kita semua memiliki yang tiga perkara, maka kita akan punya kelezatan dan manisnya iman. Artinya, kalau kita ingin punya iman-iman yang manis, maka kalau Betawi bilang mah kudu punya yang tiga perkara. Ini yang akan kita kaji pagi ini, insya Allah. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Supaya iman kita manis, kita harus mampu mencintai Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Ini yang pertama. Bu,
Kita punya iman cuma satu, punya hati cuma satu. Tapi dari hati yang satu banyak kecintaan. Betul atau tidak, Pak ya? Cinta pangkat, harta, suami, istri, anak, keluarga. Islam tidak melarang. Wahbib masyita fa innaka mufarriquhu. Silakan cintai dunia dan isinya, silakan. Tapi ingat, cinta dunia isinya cinta yang kecil, ada batas perpisahan. Betul apa tidak, Bu? Ibu sayang banget sama bapak, bahkan pernah berjanji hidup semati di babon jengkol. Bisa nggak, Bu? Bisa. Kalau tidak bapak duluan, ibu yang duluan. Ada perpisahan. Jabatan lagi dibanggakan, ada perpisahan pensiun. Mobil baru pegang BPKB, kalau nggak kita ninggalin mobil, mobil yang ninggalin kita. Itu dunia dan isinya, ada perpisahan dan ada batasnya. Justru keluar roh dari diri kita, membuka perjumpaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta Allah, cinta Rasul, ini cinta yang besar yang harus kita setor semuanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah, nah ini jadi masalah nih. Cinta Allah, cinta Rasul itu bagaimana? Ini penting. Nggak acik ngomong cinta kalau nggak ada pembuktian, kan begitu? Kalau cinta pasti ada pembuktian. Nah, cinta Allah artinya kita tengok coba di dalam Al-Quran surah kedua 208, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara menyeluruh. Artinya cinta Allah, ikutin aturan Islam, itu baru cinta Allah. Jadi jangan pilih-pilih. Kadang-kadang saya prihatin sama Perumnas. Ya. Di masjid alirannya Imam Syafi'i apa Maliki siapa Hanafi itu karena berubah-ubah. Ya 5 waktunya zikir keras, ya kan? Subuhnya ada yang namanya as-sholatu khairum minan naum. Kemudian sholat Jumat 2 kali adzan, tapi kira tarawih 11. Banyak, Pak, bingung jadi. Nggak jelas nih kok warna apa ini. Kita sulit untuk mengikuti Allah tanpa ada bimbingan mazhab-mazhab, betul atau tidak? Ya. Mau Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi silakan saja, tapi kita harus kafah dan secara istiqomah. Jangan mencela-mencela. Ini enak nih Imam Ja'far nih, ada nikah kontrak. Bisa 2 hari, bisa minggu. Saya ambil Imam Ja'far, si A, kontrak nikah mut'ah selama seminggu. Lu mau gak sama gua? Kalau mau nikah yuk. Ayo, tapi seminggu aja. Iya tuh, tanpa wali nikah. Sudah 1 minggu, mau diperpanjang gak? Tuh lucu, nikah pakai perpanjang. Kalau mau diperpanjang, ayo kita nikah lagi. Repot. Jadi kalau ada Imam Syafi'i, boleh kita berubah dalam keadaan darurat. Seperti contoh, kalau ikutin Imam Syafi'i, Pak, yang namanya beli rokok 1 bungkus itu harus dibuka. Kita tidak boleh beli kucing dalam karung, betul atau tidak? Tidak boleh, harus jelas. Buka, Pak, saya beli rokok 1 bungkus, dibuka. Nah yang peot-peot, yang kurang-kurang tembakonya dipulangin, dibukain lagi yang baru, dikebukin tukang rokok. Ya boleh. Seperti lagi tawaf, kita berkeliling, ada sentuhan, silakan. Kalau wah batal, ngambil wudhu, bonyok kita. Ya. Jadi boleh seperti itu. Jangan pada saat posisi ini, Pak. Saya khawatir kalau kita mencela-mencela, nanti sholat cuma 3 waktu. Maghrib sama isya atau isya sama maghrib. Zuhur sama asar atau asar sama zuhur dan subuh, udah selesai.
Itu Syiah itu seperti itu. Tanpa ada udzur, tanpa ada persyaratan apapun, sehari-hari dia 3 waktu, tapi tetap 5 waktu, cuma di 3 tempat. Teman saya baru pulang dari Iran, namanya Ustadz Marzuki, tinggalnya di Mekarsari. Dulu teman kuliah di perguruan tinggi ilmu dakwah. Pas pulang saya berkunjung kurang lebih berapa bulan lalu. Dia bilang kalau di masjid Iran itu nggak dipakai sholat 5 waktu seperti kita, kecuali 2, sholat jenazah sama sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktunya ya tergantung maunya aja. Kalau berempat orang maunya sholat zuhur di asar atau asar di zuhur, ya sudah bareng-bareng mau berjamaah. Dia tidak wajib sholat Jumat di Indonesia karena tidak punya imamnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, mengikuti aturan Islam dalam pengertian bermazhab istiqomah, jangan mencela-mencela. Kalau mau yang 11 silakan. Ya. Makanya maaf Pak, ini masjid sering ramai antara 11 dengan 23 setiap Ramadan perang. Tapi ada orang bilang gini, Ustaz kan sunnah, betul sunnah, tapi kita jangan mencela-mencela. Ini yang pertama, ikuti aturan Islam. Jadi biar berat sholat, ya sholat. Biar ngantuk, ya bangun. Gitu. Jangan, Allah juga maafin, Allah kan maha pengasih. Tidur terus, jangan. Coba lihat surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbuka la yu'minuna, kata Allah. Tidak beriman seseorang, tidak beriman satu keluarga, hatta sebelum apa? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mengikuti aturan Al-Quran di dalam segala urusan. Ekonomi kita, budaya kita, berbusananya harus ikuti aturan Islam. Ini yang pertama, cinta Allah. Yang kedua, cinta Rasulullah bagaimana Ustaz? Kita tengok surah ketiga, ayat 31 jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya Muhammad, katakan kepada mereka yang ngaku cinta kepadaku, kau katakan fattabi'uni, maka ikuti aku, ikutin Rasul. Baru Allah cinta kepada kita. Enggak jadi Pak cinta sama Allah tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ditanya sama anak murid begini Pak, Ustaz, kenapa sih kita harus mencontoh Nabi? Dan apanya yang dicontoh ini? Kan kalau kita lihat surah ke-33 ayat 21 begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Nabi itu ada uswah hasanah. Ada contoh yang baik yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti. Ditanya, kenapa harus ikutin Nabi? Saya bilang, yang namanya ayam ya harus niru ayam. Kalau ayam disuruh ngikutin kambing, yang nyuruh nggak punya pikiran. Betul nggak Pak? Yang namanya manusia suruh contoh malaikat, ya kagak nyambung bagaimana nyontohnya. Orang malaikat aja perempuannya nggak open, main duit budak, ya. Apalagi suruh contoh Superman, terbangnya nggak bisa Pak. Lah pakai sempak aja di luar. Sulit contohnya. Maka disuruh contoh Nabi. Kenapa? Sebab basyarun lakal basyar. Nabi manusia sama dengan kita, tapi beda dengan manusia lainnya. Contoh, kita tidur, Nabi juga tidur. Tapi kan Nabi tidurnya cuma mata doang, hatinya terus melek. Nah kalau kita sudah kena tidur, udah bablas semuanya. Kadang-kadang alarm sudah disetel tuh, pengen bangun tahajud, udah bunyi di kuping kita, rebe-rebe mati lagi tuh. Kita meludah, Nabi juga kan meludah, sama manusianya. Tapi kalau ludah Nabi obat. Yang pernah perjalanan Mekah Madinah waktu hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu sampai di goa, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasul, kau diam dulu di atas, aku turun, aku pengen lihat ada binatang-binatang berbisa enggak.
Turunlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibersihkan, ternyata sampai tangannya Abu Bakar itu bengkak. Kenapa? Karena digigit oleh pala jengking Arab. Bayangin, pala jengking Arab yang gigit. Ya. Begitu sudah selesai, ya Rasul sudah selesai, turun Nabi. Nabi lihat mukanya Abu Bakar pucat. Kenapa kau pucat ya Abu Bakar? Kau nyesal ikut hijrah? Enggak ya Rasul. Kau takut dikejar-kejar? Orang bilang kagak. Kau menyesal meninggalkan istri anakmu? Tidak ya Rasul. Kenapa mukamu pucat? Ini tangan bengkak. Kalau jengking Arab yang gigit. Ya. Nabi pegang, diludahin, langsung kempes ringkes, sembuh. Ludah Nabi. Coba kalau ibu punya anak kakinya bengkak, ludahin, makin bengkak. Lain. Makanya basyarun lakal basyar. Manusia tidak sama dengan manusia lainnya. Nabi keringetan, kita juga keringetan, tapi keringat Nabi wangi. Sehingga istrinya kalau pulang dibuka bajunya, dikosok-kosok, diciumin ke mukanya. Nabi keringetnya. Tapi kalau ibu punya suami pulang keringetan, jangan digosok, dicium, jangan, beda. Ya. Masya Allah. Ya, makasih. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus ikutin Nabi? Contoh Nabi karena sama manusianya. Kalau contoh malaikat kita nggak bisa. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti fattabi'uni? Ya. Kalau bahasa kita ittiba gitu, ittiba sama Rasul. Apanya yang kita ittiba? Apa yang kita contoh? Yang pertama, Bapak Ibu yang dicontoh akhlak. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usahlah cerita akhlak Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Akhlak Nabi dengan musuhnya saja luar biasa. Kan pernah dengar cerita kalau ada ceramah maulid itu hampir ke bawah di mana-mana. Nabi dari dari rumah mau ke masjid lewat rumah lantai 2. Dari atas lantai 2 dipanggil Muhammad, nengok ludah yang sampai ke muka Nabi. Besok berangkat lagi lewat tempat yang sama, dipanggil lagi, diludahin lagi. Besok lewat, diludahin lagi. Pas keempat hari lewat lagi, tidak ada yang ludahin. Nabi menoleh ke atas. Tuh, bener nggak ada yang ludahin. Sahabat lihat, kau sedang apa ya Rasul? Saya tiap hari di masjid ini ada yang ludahin, itu men kagak. Sedang sakit ya Rasul. Pak, kalau kita kira-kira gimana Pak? Orang jahat sama kita sakit, matilah kau, mampuslah kau, kan begitu. Tapi Nabi tidak, sakit, bergegas ke masjid, balik bergegas ke rumah, sampai rumah bilang sama dia, Bu, ada roti nggak? Untuk apa Bang? Teman saya sakit, subhanallah. Padahal tiap hari ngeludahin Pak, tiap hari. Begitu sakit, Nabi langsung jenguk. Ketok pintu, karena bukan muslim dia gak salam ketok pintu. Dari balik pintu terdengar suara, siapa? Saya siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Ya langganan lu. Ya, tiap hari diludahin apa gak langganan? Ya. Masya Allah. Masuklah Muhammad kalau kau ingin membalas, bayangannya mau dibalas. Kalau kau ingin dendam, Nabi masuk sampai di dalam dipegangin badan, tangan dipijit-pijit, kasih minum. Nangis Pak orang kafir. Nangis yang ludahin Nabi tiap hari. Sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad. Tiap hari kau keludahi. Tatkala aku sakit, temanku satu belum ada yang datang. Engkau lebih awalan datang. Saksikan, aku akan menjadi pengikutmu ya Muhammad. Subhanallah. Di lain cerita, pernah Daksur naik kuda. Memang sengaja mau mencari Nabi, Pak. Begitu perjalanan, Daksur melihat Nabi lagi ada di bawah pohon korma, lagi nyender. Nabi punya pedang ditaruh di atas ranting korma. Kata Daksur, nah kebenaran nih, emang gue lagi nyari mau bunuh. Turun Daksur dari kuda. Diambil tuh pedangnya itu di ranting korma.
dihunuskan ke dada Nabi sampai Dasur bilang, ya Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang Muhammad? Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar, tidak ada. Pedang sudah di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Nabi apa? Dengan tenang Nabi bilang, Allahu Akbar yang akan menyelamatkanmu. Dasur mental beberapa meter, pedangnya jatuh, diambil oleh Nabi, dibalik hunus ke dadanya Dasur. Ya Dasur, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu ya Dasur? Dasur dalam keadaan takutan bilang, ya Muhammad, hanya akhlakmu yang mulia, hanya maafmu yang dapat memaafkan aku, yang dapat menyelamatkan hidup. Subhanallah. Apa kata Nabi? Ya Dasur, aku maafkan. Segera kau pergi sebelum sahabatku datang. Subhanallah. Kalau kita mah, wah, itu pedang digoyang-goyang, dibukanya Pak ya. Masya Allah, dioles-oles kalau perlu. Siapa lo sekarang lo? Masya Allah. Tapi enggak. Karena dibilang hanya akhlakmu yang mulia, hanya maafmu yang bisa menyelamatkan aku. Silakan kau pergi Dasur, aku maafkan. Dasur kembali kepada temannya, angkat bendera, aku akan jadi pengikut Nabi Muhammad. Subhanallah. Maka akhlak. Orang beriman saja ya, itu diukur dari akhlak. Ya. Ada sebuah hadis yang sahih Imam Tirmidzi itu di dalam sebuah kita kata akmalul mu'minina imanan. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang lagi bicara, bukan kiai, bukan ulama, bukan pimpinan pondok pesantren. Tapi siapa orang mukmin yang paling sempurna imannya? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Apa artinya penceramah kalau sampai di rumah istrinya digaplokin melulu? Ngomong kasar, punya utang nggak pernah bayar. Jadi akhlak diukur dengan akhlak. Maka waktu Nabi nasihatin Abu Hurairah apa dia bilang? Ya Abu Hurairah, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Kau berbuat baik kepada tetangga takun mu'minan, maka benar imanmu. Jadi iman diukur dengan akhlak. Sampai-sampai pernah seorang sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, inna pulan natatasu nahar wa takumul lain. Saya punya teman, saya punya tetangga, tahajud tiap malam, puasa sunnahnya rajin. Wah itu cakep banget ya Pak. Ibu ya, tahajud tiap malam, puasa sunnahnya rajin. Wahia sayyatul khuluq, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya tidak baik. Kata Nabi, tahajud tiap malam, betul. Puasa sunnah, wah rajin ya Rasul. Kenapa akhlaknya buruk? Tuh dironaha bil lisaniha. Dia kalau bicara sering nyakitin orang, sering nyakitin pendengar, sering nyakitin temennya. Apakah tahajudnya setiap malam, puasa sunnahnya yang rajin bisa menggugurkan dosanya dengan orang lain? Bagaimana komentar Nabi? Qala la khaira fiha. Karena dia itu akhlaknya buruk, sering nyakitin orang, walaupun tahajud tiap malam, puasa sunnah rajin, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam diri orang tersebut. Wahia min ahli nar, dan dia ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Pak sama tetangga, sama teman, sama siapa saja. Kalau kita salah sama Allah, astagfirullahaladzim, selesai. Punya prasangka baik, jangan punya prasangka buruk. Yakin dosa kita diampuni, tobat nasuha nggak ngulangin lagi. Tapi satu manusia kan sulit. Kita harus datengin dulu. Kalau kita dosa ada barang yang kita ambil, kita pulangin dulu. Masya Allah. Jangan sampai nanti kita di dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah luar biasa. Yang kita contoh adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang kita contoh dari Nabi apa Pak Ustaz? Syukur.
syukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa bebas, surga sudah dijamin, neraka nggak bakal jentuh. Tapi tahajudnya kaki sampai bengkak, Pak. Betul atau tidak? Sampai bengkak. Nah kita dosa belum ada jaminan bebas, surga belum ada jaminan, neraka juga belum terhindar. Sholatnya berat banget. Ya. Ada sih bapak ibu yang kakinya bengkak, tapi bukan karena sholat, karena asam urat. Main poli, kesandung, jatuh. Sampai-sampai istrinya bangun, Nabi lagi masih sholat, bangun lagi masih sholat. Kata istrinya bilang, ya Rasulullah, jangan gitu-gitu amat, kenapa sholat? Kan dosa udah bebas, surga udah dijamin, neraka nggak bakal nyentuh. Justru dijamin surga bebas dari dosa, abdan syakuro, aku akan menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bersyukur harus tengok dulu kita punya nikmat apa. Karena syukur itu artinya memanfaatkan nikmat untuk di jalan Allah, itu syukur, Pak. Wah, alhamdulillah saya dapat arisan 7 juta, tapi pelitnya 17 Ramadan, nggak syukur namanya. Alhamdulillah saya sudah sehat, tapi nggak pernah sholat lagi, nggak syukur namanya. Makanya kalau kita tengok di dalam Al-Quran surah Al-Qasas itu ayat 77 apa kata Allah? Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah pahala negeri akhirat dari anugerah yang Allah telah berikan kepadamu, pada kita semua. Maka lihat Pak, anugerah yang ada apa nih? Alhamdulillah Allah kasih anugerah saya sehat sampai sekarang. Teman seangkatan saya, ya tetangga saya sama-sama masuk Perumnas, masya Allah, udah nggak ada yang kagak kelihatan, ada yang sudah tidak bisa berjalan, ada yang di tempat tidur saja. Alhamdulillah, ya. Dah dengan anugerah itu kita rebut dan cari daripada pahala akhirat, insya Allah. Ada anugerah rezeki Allah kasih, rebut akhirat. Makanya saya ingat banget ceramahnya Kiai Haji Syukron Ma'mun itu waktu saya dulu masih remaja, masih ingat saya. Sekitar angkatan tahun sekitar 85-an. Saya masih remaja. Apa kata Kiai Syukron? Harta itu bisa mengantar ke surga dan bisa menjerumuskan ke neraka, tergantung syukurnya. Maka beliau bilang, orang kaya pilih satu antara dua. Nah ini nadanya beliau begitu. Mau masuk surga karena kekayaan atau mau masuk neraka karena kekayaan. Kalau mau masuk surga karena kekayaannya, bantu masjid, bela anak-anak yatim, orang-orang miskin, insya Allah masuk surga dengan kekayaannya. Tapi kalau mau masuk neraka dengan kekayaannya, acuh, jangan bantu masjid, jangan bela orang-orang yang susah, insya Allah masuk neraka karena kekayaannya. Maka Bapak Ibu lihat, saya punya harta, fastabiqul khairat, insya Allah. Coba dilihat surat ke-63 ayat 10. Ya. Tatkala Bapak Ibu kita semua nih, ya, tatkala ajal mau datang, tatkala Ijrail mau jemput nyawa kita, saat itu kita bicara dengan Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, kalau kau perkenankan ya Allah, kalau kau boleh tunda ya Allah, tunda kematianku ya Allah ila ajalin qarib. Sebentar saja tunda ya Allah, sedikit saja tunda kematianku, jangan cabut sekarang ya Allah. Kalau bahasa kita, lu mau ngapain minta ditunda? Mau ngaji? Tidak. Mau Mekah Madinah? Enggak juga. Mau silaturahim? Tidak. Ternyata sambungan ayatnya apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin.
Kalau kau tunda kematianku ya Allah, aku akan sedekahkan hartaku ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Subhanallah. Jadi orang yang meninggal Pak, nyesel Pak. Mau meninggal tuh nyesel hanya karena dia pelit, karena bahil, karena diperlihatkan pahalanya orang yang bersedekah, diperlihatkan siksaan orang yang kaya raya tapi bahil. Maka dia minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, kalau boleh tunda jangan sekarang kematianku ya Allah. Aku akan sedekahkan hartaku. Bapak, Ibu sayangin harta. Bawa sampai ke akhirat, insya Allah. Jangan punya duit, harta cuma habis dimakan, usang dipakai. Bawa terus ke akhirat. Ada pengusaha gigih, sukses. Rajin dagangnya Pak. Tapi rajin juga sedekahnya. Nggak pernah ada sayang pokoknya kalau sedekah. Sampai temennya protes. Kata temennya bilang gini, gua bingung sama lo. Bingung kenapa? Gua lihat lu gigih, rajin, hujan, nggak pantang hujan, cari duit. Tapi kamu nggak sayang sih sama duit kamu? Lempar sono, bagi sono, nyumbang sono, sumbang sini. Jawabannya apa? Justru saya sayang dengan harta saya. Saya nggak pengen berpisah, saya cari capek-capek, saya sayang, maka saya jaga supaya sampai di akhirat saya jumpain lagi. Sekarang saya titipin dulu ke masjid. Saya titipin dengan anak yatim. Saya titipin di tempat-tempat panti jompo supaya terus sampai ke akhirat. Insya Allah itu harus sayang Pak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, cari harta. Kadang-kadang kita berselimut embun di pagi hari, berbasahkan air hujan. Ya. Masa ditinggal di dunia? Bawa, titipin duluan. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Namanya siapa Bu? Sya'ban. Ya. Setiap hari Pak berjamaah di masjid. Ambil barisan depan. Kita biar datang duluan, kadang-kadang berat banget pengen ke depan. Sya'ban selalu di depan. Suatu hari subuh Nabi nggak lihat. Selesai sholat Nabi tanya, siapa yang tahu rumah Sya'ban dan kenapa hari ini subuh tidak berjamaah? Kata sahabat, saya ya Rasul. Diajak Nabi ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban dijumpai istrinya. Kata Rasul, Sya'ban kemana Bu? Ya Rasul, suamiku Sya'ban telah wafat kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ke masjid hanya karena wafat. Kebetulan ya Rasul, kata istrinya. Kebetulan apa? Suamiku sebelum meninggal sempat mengucapkan 3 kata, berteriak. Bagaimana kata-kata dan teriakannya? Dia jawab apa? Suamiku sebelum meninggal mengucapkan pertama, aduh, kenapa tidak jauh? Aduh, kenapa tidak yang banyak? Aduh, kenapa tidak yang bagus? Apa itu maksudnya Rasul? Apa jawab Nabi Pak? Waktu suamimu mengatakan, aduh, kenapa tidak yang jauh? Diperlihatkan pahala perjalanannya berjamaah setiap hari ke masjid. Bapak tahu 3 jam perjalanan berjamaah setiap hari, 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid. Begitu mau meninggal diperlihatkan Allah pahalanya, dia berteriak, aduh kenapa nggak yang jauh? 5 jam 6 jam. Subhanallah. Bapak dari rumah kembali nggak pakai menit Pak. Ya Bu ya, nggak pakai juga setengah jam, 1 jam, ya cuma berapa menit. Kadang-kadang Masya Allah berat, tapi Alhamdulillah saya sering berjamaah di Darul Rahman, kadang zuhur, asar, jamaahnya masih Alhamdulillah banyak. Jadi nggak hanya maghrib, nggak hanya subuh, zuhur, asar jamaahnya banyak. Sudah lama nggak diimami oleh Ustaz Reja kayak zuhur, asar. Beliau udah sibuk tugas ngajar, saya dengar. Ya Ustaz Reja ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses. Jadi diperlihatkan pahala langkahnya. Lalu yang kedua, apa jawab Nabi? Waktu beliau berteriak, aduh kenapa tidak yang banyak? Memang pernah cerita sama saya. Waktu mau makan datang pengemis.
Dikasih separuh, diperlihatkan pahalanya, Pak. Kenapa nggak yang banyak? Nyesel ngasih separuh. Waktu dia mengatakan kenapa tidak yang bagus, kenapa tidak yang baru? Pernah musim dingin, begitu mau ke masjid dia pakai baju yang bagus di dalam, dilapisin baju yang kurang bagus. Di perjalanan berjumpa dengan orang menggigil kedinginan. Akhirnya dibuka bajunya, dipakaikanlah, diselimutin orang yang kedinginan tersebut. Diperlihatkan pahala, subhanallah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, penyesalan itu memang di belakang. Marilah bismillah, jangan sampai menyesal, fastabiqul khairat. Yang sehat, rajin berjamaah, insya Allah. Yang ada rezeki, jangan hitung-hitungan untuk berbaik. Kenapa? Karena Allah nggak hitung-hitung ngasih rezeki sama kita. Punya ilmu, yuk katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Karena cepat ataupun lambat kita hidup akan berakhir. Betul ya Pak ya? Akan berakhir Bu. Kan umur itu seperti es batu. Dipakai ataupun tidak dia akan meleleh, mencair, lama-lama habis. Berapa lama sih umur kita hidup? 60, 70, atau 80? Kalau kita lihat hadis sahih, apa kata Nabi? A'muru ummati, umur umatku kata Nabi, ma baina sitina ila sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lewat zalik dari angka itu, ada qalil tapi sedikit. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, yang hadir pada pagi ini coba. Yang 70 ke atas pasti lebih minoritas ketimbang yang ke bawah. Jadi artinya apa? Umur kita 60 sampai 70. Lewat ada tapi sedikit. Kalau Bapak lihat satu RT yang 70 lewat pasti sedikit. Tapi mayoritas yang sudah hitungan 70 istrinya nggak ada bapaknya. Ya udah hitungan 70 tahun suaminya, istrinya udah nggak ada. Betul atau tidak Pak? Maka kalau kata guru saya, kalau sudah umur 60 tahun boleh bikin wasiat. Boleh Pak. Kalau sudah 60 tahun umur boleh bikin wasiat buat anak-anak. Dan tingkatkan ibadah insya Allah. Nah ini yang pertama. Jadi kembali lagi, supaya iman manis, cintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Cinta Allah, ikuti aturan Islam. Cinta Rasulullah, fattabi'u, ittiba, mengikut kepada Rasul. Apanya kita ikuti? Pertama akhlaknya, dan kedua syukurnya. Yang kedua, untuk merasakan manisnya iman. Wa ayyuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Supaya iman kita manis, iman kita lezat, kita harus bersahabat, berkasih sayang, bercinta, saling open, saling kasih, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kayaknya akrab banget sama dia. Ya salah satu suku. Bukan. Kok kamu kayaknya akrab banget kemana-mana sama dia? Kan satu level. Bukan. Kok kamu kayaknya dekat bener sama dia? Ya kan satu angkatan. Bukan itu. Tapi karena Allah. Kalau kita bersahabat karena suku, karena kekayaan, karena level, nggak akan tahan lama. Tapi persahabatannya karena Allah akan tahan lama. Dari dunia sampai ke akhirat nanti. Insya Allah. Jemaah, 7 di antara orang yang mendapat perlindungan di hari kiamat. Yaumala ila jillu, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di hari kiamat. 7 di antaranya 1. Rajulani tahabban fillah. 2 orang yang terikat, bersahabat karena Allah. Ijtamu alaihi wa tafarraqu alaihi. Dia bersatunya karena Allah, kalaupun dia harus berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak, ya, kalau emang ada orang udah salah,
jangan diikutin. Ntar di hadapan Allah kita nyesel. Lo kenapa bela yang salah? Kamu jelas-jelas salah. Hati-hati. Kita boleh berpisah Ustadz, boleh. Kenapa kamu bisa nggak akrab lagi sama dia? Waduh, bukan gue nggak mau. Sekarang dia udah begini. Udah gue bilangin berkali-kali. Daripada gue ngikut nanti mending gue ngalah dah, mending pisah. Boleh. Jadi bersahabat boleh terpisah, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama untuk dia bagus, tetap ijtama alaihi, bersatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Imam Ghazali kan menggambarkan kita itu seperti tangan, Pak. Kun kal yadain wala takun kal ujunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Tangan kanan gatal, kiri nyelonong garam. Kiri gatal, tangan kanan nyelonong garam. Dua-duanya gatal, ya garuk-garukan tangan. Kalau jalan enak lenggang, tangan kanan di depan, kiri mundur. Kiri di depan, tangan kanan mundur. Coba kalau kiri di depan, kanan bilang, gue juga bisa ke depan. Jelek ya robot. Jadilah seperti kedua tangan. Jangan udah ada bendera kuning baru. Wah, padahal gue baru mau datang hari ini ke rumah sakit. Ya, kemarin kemana aja. Udah ada bendera kuning baru ngomong ke rumah sakit. Iya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Persahabatan yang karena Allah, tandanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selalu bersatu. Lalu bersatu dalam tali Allah, bersatu saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Jangan dalam permusuhan. Makanya kalau marah orang jangan ngajak-ngajak. Ini kan ada orang kalau marah sama si A ngajak teman biar marah lagi sama si A. Jangan, sebab belum tentu kita yang benar, betul nggak Pak? Bisa aja kita keliru memandangnya. Jangan ngajak-ngajak. Ada orang salah, maafin. Kita maafin bukan artinya kelupain kesalahannya. Kita memaafkan biar kita hilang sakit hatinya, biar nyaman, nggak ada dendam. Ya. Masalahnya jangan dilupakan, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Artinya kita memaafkan untuk menghilangkan rasa sakit hati kita. Kalau orang kita tidak maafin salahnya, sampai kapan aja kesal dulu bawaannya. Nggak ada berhentinya Pak, kesal mulu. Dia dapat nikmat, kita meriang. Dia bangkrut, rasain lu, dosa dulu ujung-ujungnya. Maka persahabatan karena Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, yang kedua, persahabatannya karena Allah adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Selalu bersatu dalam agama Allah, jangan marah, jangan bercerai-berai. Jadi kita beda-beda pandang biasa. Oh si A begini, B begini, nggak apa-apa, jangan ditabrak-tabrakin. Kalau kata naik perahu, yang satu mau ke sebelah pulau, tapi dia lewat barat, yang satu mau ke timur, dia lewat timur, dia satu pulau, satu tujuan, jalan bareng-bareng. Jangan ditabrakin tuh perahu, bisa tenggelam di lautan. Jadi beda-beda pandang biasa, karena beda hasil daripada gurunya pun beda, maka pandangannya bisa berbeda. Jangan ditabrakin. Kalau kita beda masalah nunjuk lurus sama goyang-goyang biasa. Nggak usah ngenyek, ada yang salam langsung ucap muka, biarin aja. Kan ada cerita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usap muka tuh. Yang sebelah kiri ngelihat dia usap muka, dia nyek. Emang muka lu banyak pasirnya, digituin. Dia sautin lagi sama dia, bukan banyak pasir. Gue pusing lihat tangan muter mulu tuh. Akhirnya main salah-salahan, main ngenyek-ngenyekan katanya. Ya Allah ya.
Jadi jangan seperti orang buta perlombaan megang gajah. Kata orang buta yang satu, gajah tuh kecil, panjang kayak tali, karena dia pegang kan cuma ekornya. Orang buta yang kedua marah, lu blow on banget, gajah yang betul itu gede tinggi kayak pohon kelapa, orang pegang kakinya. Nah orang buta yang ketiga datang lagi, lu dua-duanya salah, yang benar gajah tuh lebar tipis kayak kipas, nah megang telinganya. Yang kenal gajah kan ditertawakan, bagi yang tidak kenal gajah dia menyesatkan. Maka kita cari persamaan, jangan diperbesar titik perbedaan. Misalnya ada imam selalu di sini dari Rahman, alhamdulillah pakai kunut, ikutin aja Pak. Kita nggak biasa kunut, ikutin. Enggak kok nggak membatalkan, kan sebaik-baik makmum adalah selalu ikut pada gerakan imam. Kalau imamnya kagak pakai doa kunut langsung sujud, juga makmum ikut sujud. Jangan imam kagak doa kunut, gua doa kunut sendirian, ya salah juga. Ya. Jangan. Nanti ke Mekah kita stres lagi. Ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, betul apa tidak Pak ya? Oh orang yang udah ke Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, begitu balik action dia. Ada imam pakai kunut, dia langsung kagak mau kunut, udah diam aja. Tetangganya kesel, goyang-goyang, dinaik-naikin. Oh, gue udah 8 hari di sono nggak pakai kunut, yang beda, namanya beda mazhab. Sebetulnya dulu mazhabnya emang Imam Syafi'i. Waktu itu Kim Abdul Aziz waktu itu kan ada ya, pembantaian dari mana sampai terusir, maka jadi. Maka sekarang kalau orang pergi haji, orang umroh tuh dikasih buku-buku yang memang aliran mereka. Ya kita sudah terima aja, ya kita yakini dengan apa yang sudah kita pelajari, insya Allah. Tapi coba lihat Imam Mekah, nah kita lihat. Begitu menjaga persatuannya Imam Mekah, begitu datang ke Masjid Istiqlal, sholat Jumat jadi imam, dia biasanya di muka kan begitu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu biasanya. Tapi begitu dia datang ke Masjid Istiqlal Indonesia, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai langsung ayat pertama, langsung bismillah. Tapi di Arab enggak kita dengar tuh bismillahnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Pas ditanya apa? Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Yang Al-Fatihah masuk bismillah ayat pertama, ya, maka dia keraskan bacaan bismillahnya. Begitu menjaga persatuan. Ya. Jadi biasakan. Nah, ada pertanyaan, Pak Ustadz, bismillah bagaimana cara hukum bacanya? Ada 4. Cara baca bismillah 4. 1, wajib dalam Al-Fatihah. Kedua, sunnah di dalam baca surah-surah yang lain. Yang ketiga, hukumnya haram dalam membaca ayat pertama surah At-Taubah. Dan yang ketiga, hukumnya jahid, boleh setelah baca kedua ayat At-Taubah. Jadi jangan ikut-ikutin action kayak yang lain. Ya. Kadang-kadang kita waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasain baca ayat 1 sampai 10. Begitu rakaat kedua nggak pakai bismillah lagi nggak apa-apa, kena nyambung. Tapi kalau pergantian surat, sunnah membaca bismillah. Jadi jangan main-main hukum bismillah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah yang terakhir, 6:30. Ada yang mau jalan pagi, ada yang mau ke pasar kaget, ya kan? Yang ketiga, supaya iman manis, lezat, wa ayyakrahu ayyamuda fil kufri kama yakrahu ayyugzafa finnar. Kalau iman pengen manis, benci pada kezaliman, kemaksiatan, ketidakbenaran, sebagaimana benci kalau kita dimasukkan ke dalam api neraka. Semua kita nggak pengen masuk neraka, benci dengan neraka. Begitulah benci kepada kezaliman. Maka sebetulnya yang wajib ya memberantas kezaliman yang pertama yaitu pemerintah, dari atas sampai bawah, tingkat RT,
Makanya Pak RT harus periksa tuh warung-warung yang ada di lingkungan, dagang yang dilarang nggak? Kalau ada dia dagang yang dilarang, jangan dikasih. Terus jaga juga lingkungan kita. Ini bangkai masuk gak nih? Kalau bangkai masuk usir. Kalau bikin sepatu dilarang bangkai masuk. Bukan bangkai kucing, bang keliling. Bangkai kucing, bang keliling itu hati-hati, banyak berantem orang warga kita, betul nggak Pak? Hati-hati. Pemerintah juga udah melarang. Ya. Nah, itu tugas. Siapa yang dengan lisan? Ya yang ngerti hukum. Ada Ustadz Reja, ada Pak Jabdul Kholik, ya, ada ustadz-ustadz lainnya. Siapa yang dengan hati? Kita pengen ngomong nggak ngerti ayat hadis, pengen pakai tangan nggak punya kekuasaan, udahlah diam aja, yang penting gue nggak setuju. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ini dapat kami sampaikan. Masih ada waktu sebelum kita mengambil sholat sunnah. Yang ingin bertanya kami persilakan. Jadi saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.